Nah, setelah mengetahui skor pada kuis di langkah yang keempat itu, pada kuis langkah 4 dan sudah ketemu skornya berapa, dan mendapat gambaran tentang what sort of language learning are you. Nah, mungkin ada yang dapat analitik, ada yang dapat make sure, ada yang dapat relax, dan sudah saya bagikan hasilnya. Dan di sana juga sudah ada dengan karakter analitik bagaimana suggestion-nya, dengan karakter make sure bagaimana suggestion-nya, dengan karakter yang relax bagaimana suggestion-nya. Kita mesti ingat bahwa ketiga itu tidak ada yang lebih bagus daripada yang lainnya. Karakter berbeda-beda, sehingga cara untuk mendapatkan kenyamanan dalam belajar bahasa itu juga pasti akan berbeda-beda sesuai dengan karakternya. Right. Mungkin ada yang bertanya, lalu mana yang ideal untuk belajar bahasa itu? Saya jelaskan lagi, tidak ada yang ideal. Karena yang seperti yang saya bilang tadi, semua punya keunikan dan cara sendiri untuk belajar bahasa. Nah, namun secara tradisionalnya ada gambaran bagaimana sih karakter seorang yang sukses dalam mempelajari sebuah bahasa. Nah, saya akan berikan gambaran-gambaran itu sehingga nanti ketika kita sudah master dalam satu bahasa dan kita recall lagi, oh iya ya, ternyata memang ketika kita seperti gambaran yang dijelaskan di kelas yang pada saat ini, di masa depan kita akan berpikir, memang begitulah prosesnya untuk menjadi seorang yang bisa menguasai sebuah bahasa dengan baik. Secara tradisionalnya atau menurut artikel-artikel lama disertai dengan data oleh para ahli, orang-orang yang sukses mempelajari bahasa ini bukan cuma satu atau mungkin ada orang yang lebih dari satu bahasa dia pahami, ini mempunyai kriteria yang pertama itu dia adalah seorang pembelajar bahasa yang mandiri. Apa maksudnya seorang pembelajar yang mandiri? Seorang pembelajar yang mandiri ini dia tidak tergantung kepada ketersediaan buku atau ketersediaan guru. Mungkin ada kita dengar bahwa saya tidak mau belajar bahasa itu kalau saya tidak les, kalau saya tidak memiliki guru di tempat yang bagus, apalagi. Dia bukan karakter yang seperti itu. Ketika seorang tertarik untuk belajar bahasa, dia akan secara otomatis berusaha mendapatkan akses untuk bahasa itu, apalagi zaman sekarang, dimanapun. Melalui lagu, kalau bahasa Inggris ya, contoh kecilnya bahasa Inggris melalui lagu, movie. Kemudian dia mencoba memahami dengan mandiri apa yang terjadi di dalam lagu itu. Kan ada kosakata. Kalau dia tidak tahu dengan kosakata itu, dia coba menerkanya. Kalau dia salah, dia coba lagi melihat ke sumber yang lain, mungkin dictionary, baru dia pahami. Ketika dia bicara, ternyata ada kesalahan yang diucapkannya. Karena dia tahu dia salah-salah setelah mengatakan itu, di kemudian hari ketika dia mau bilang lagi pernyataannya, dia akan perbaiki secara otomatis. Begitulah prosesnya, ada trial and ada error. Ini karakter pembelajar yang mandiri. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, karakter pembelajar yang sukses dalam menguasai bahasa itu adalah karakter pembelajar yang aktif. Nah, kalau aktif, ini bagaimana lagi bentuknya? Si pembelajar yang berhasil ini adalah orang yang tidak menunggu kesempatan untuk bisa mengucapkan atau untuk bisa mendengarkan atau untuk bisa berbicara atau menulis bahasa itu. Dia tidak menunggu, tapi dia menciptakan sebuah kesempatan itu. Profesor saya sudah almarhum dia pernah menyatakan jika Anda ingin sukses dalam mempelajari bahasa, apapun bahasanya, jangan tunggu untuk Anda ada orang yang ngajak Anda, misalnya bahasa Inggris nih, ada orang yang ngajak Anda ngomong bahasa Inggris. Jangan tunggu itu, Anda yang ciptakan, itu kata beliau. Jadi,
Kalau sudah ada partner untuk bisa ngomong, menulis, sharing, atau saling berbagi tentang info bahasa Inggris dalam bahasa Inggris prosesnya, ciptakan suasana itu. Nah, ini adalah karakter pembelajar yang aktif. Yang selanjutnya, karakter pembelajar yang berhasil menguasai bahasa itu adalah karakter pembelajar yang memiliki tujuan. Kalau kita nggak punya intention untuk sebuah bahasa, kita kan nggak benar-benar nggak mau gitu ya. Misalnya saya dulu pengen akses ke dalam bahasa Inggris karena saya ingin jadi guru bahasa Inggris. Sekarang saya pengen akses untuk bahasa Korea karena saya ingin uh, memahami drama Korea. Karena tujuannya, paling tidak tujuan yang simple itu, yang sedikit itu ada di diri kita. Kalau tidak ada tujuan, memang kita sulit mendapatkan trigger. Paling tidak ada triggernya sehingga tujuannya lebih tajam. Dan proses mencapainya akan lebih gampang, walaupun nanti akan ada banyak kendalaan, itu tentu saja. Ada lagi tujuannya orang-orang ini belajar bahasa karena mereka tertarik kepada bahasa itu atau kepada orang-orang yang menuturkan bahasa itu, ya. Kemudian mereka juga ingin berkomunikasi untuk mendapatkan informasi yang lebih detail karena orangnya misalnya dalam bahasa Inggris, tentu kita harus menggali informasi dalam bahasa Inggris, ya kan? Nah, uh, inilah tiga karakter si pembelajar yang bisa memahami skill bahasa yang ingin dipelajarinya jika ingin sukses. Satu, dia karakter orang yang belajar bahasa secara mandiri. Yang kedua, dia pembelajar yang aktif. Dan yang ketiga, dia memiliki tujuan dalam belajar bahasa. Nah, uh, kita balik ke diri kita. Apakah sudah memiliki semuanya atau hanya memiliki sebagian saja? Jika kita ingin menjadi pembelajar bahasa yang sukses, bahasa apapun yang kita sukai, karena sekarang kita fokusnya ke bahasa Inggris, tentu bahasa Inggris ya. Jadilah pembelajar yang mandiri, jadilah pembelajar bahasa yang aktif, jadilah pembelajar bahasa yang mempunyai tujuan sehingga semua prosesnya menjadi terarah. Jika kita merasa, saya pun juga begitu ya, masih kurang dalam atau masih kurang berhasil dalam menguasai suatu bahasa, mempelajarinya dengan baik, kita bisa mencoba yang ini. Belajarlah secara mandiri, aktif, dan memiliki tujuan yang baik untuk mempelajari bahasa itu. Nah, ini akan terasa mudah nantinya. Tidak hanya bahasa Inggris, bahasa apapun juga begitu. Itu penjelasan untuk si langkah yang kelima ini. Setelah ini di langkah keenam akan ada home assignment, tugas. Silakan dibaca baik-baik instruksi di tugasnya. Akhir dari pertemuan pertama adalah ini. Semoga bisa memahami langkah demi langkah, kalau udah belajar nih langkah demi langkah, dan kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.